Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di Pura Gua Gajah yang merupakan salah satu objek pariwisata yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan merupakan tempat kelahiran agama Hindu dan agama Buddha, yang mana juga merupakan salah satu peninggalan kerajaan Bali kuno, serta merupakan salah satu situs peninggalan sejarah di bumi Nusantara. Gua Gajah lebih tepat disebut pura, namun karena bentuk gua maka dinamai Gua Gajah. Nama Gua Gajah diduga berasal dari kata luo gajah, nama wihara atau pertapaan bagi biksu dalam agama Buddha. Nama tersebut terdapat pada lontar negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kata luah atau luah atau loh memiliki arti sungai. Oleh karena itu yang dimaksud di sini adalah pertapaan yang terletak di Sungai Gajah atau di air gajah. Dalam prasasti tahun 1103 Saka yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus, disebutkan bahwa air gajah adalah pertapaan bagi pendeta Siwa. Gua Gajah dikelilingi area persawahan dengan keindahan ngarai sungai, yaitu Sungai Petanu. Suasananya masih asri dan hijau. Menurut catatan sejarah, tempat wisata Gua Gajah pertama kali ditemukan oleh sarjana Belanda yaitu Profesor Boris dan Etting pada tahun 1923. Gua ini berbentuk huruf T dengan arca Ganesha berbadan manusia, namun berkepala gajah di sebelah kiri gua. Arca ini dipuja dan dipercaya sebagai dewa penyelamat dan pelindung ilmu pengetahuan. Di sebelah kanan gua terdapat arca Trilingga yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Pada zaman tersebut ada peninggalan Hindu yang berupa Siwa Buddha, yang mana Siwa Buddha yang dimaksud bukanlah agama Buddha seperti yang ada di Cina, melainkan Buddha Nusantara yang tidak berbeda jauh dengan Hindu Nusantara, yang merupakan satu kesatuan. Berdasarkan peninggalan arkeologi dan atas dasar hasil-hasil ekskavasi yang diadakan pada tahun 1955, dapat disimpulkan fungsi dari Gua Gajah adalah sebagai tempat pertapaan dan wihara untuk pendeta Siwa dan juga pendeta Buddha. Pembangunan dari Gua Gajah dimulai dari abad ke-10 atau abad ke-11 berdasarkan prasasti yang dipahatkan pada dinding sebelah timur dari mulut gua berupa tulisan memakai huruf Kediri kuadrat. Tempat pertapaan Gua Gajah diyakini merupakan bentuk tiruan dari pertapaan yang ada di Kunjara-Kunja yang ada di India Selatan. Maka relief yang dipahatkan pada pertapaan Gua Gajah adalah pahatan-pahatan alam pegunungan. Pada mulut gua sebagai pintu masuk dihiasi dengan pahatan kepala kala dengan mata melirik ke arah kanan yang diyakini memiliki fungsi sama dengan boma atau relief muka raksasa yang terdapat di gapura sebuah bangunan suci yang berfungsi untuk menjaga bangunan tersebut. Saat ini saya sedang menuruni anak tangga untuk menuju ke areal atau halaman dari Pura Gua Gajah, dan di kejauhan terlihat ada pohon besar, dan ini adalah jalan yang akan menuju ke tempat tersebut, yang mana tangga di sini ada dua, yaitu tangga yang menuju masuk dan juga tangga yang untuk menuju keluar. Namun saya tidak akan langsung menuju ke arah gua, melainkan lebih terdahulu akan melihat suasana yang ada di sekitaran Pura Gua Gajah yang berada di bagian bawah. Dengan menuruni beberapa anak tangga nanti akan sampai pada
bagian bawah yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah, dan di sana juga terdapat banyak peninggalan-peninggalan yang berupa pahatan-pahatan serta tempat-tempat yang dijadikan pertapaan. Ini adalah pemandangan alam yang berada di bagian samping dari pura, dan terlihat sebuah pohon besar, dan ini adalah merupakan pembatas dari pura. Dan di sini juga terdapat pohon yang memiliki batang yang sangat besar yang mencirikan jika usia dari pohon ini tentunya sudah cukup tua. Dan ini adalah tembok dari beji atau petirtan yang ada di depan dari Gua Gajah. Dan saya akan turun terlebih dahulu, akan menemukan sebuah pohon yang diwastra dengan kain poleng, menuruni anak tangga sambil menikmati pemandangan alam yang ada di sekitaran, dan terlihat batu-batu besar yang ada di bawah serta anak tangga yang menuju ke arah bawah. Dan saat ini saya sudah sampai pada tempat yang banyak terdapat bebatuan, dan terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan atau untuk melewati sebuah sungai yang ada di tempat ini. Sedangkan di bagian kanan ini nanti akan menuju ke sebuah kolam yang berada di bawah, yang juga terdapat cekukan-cekukan tempat pertapaan. Namun terlebih dahulu saya akan menuju ke bagian batu besar yang berada di bagian bawah, dan di batu ini juga terdapat relief-relief yang diukir dan dipahat. Terlihat batu diselimuti lumut sehingga tampak hijau, dan ini adalah jembatan yang melewati sungai yang ada di sini dan tangga menuju pura yang ada di atas. Dari sini jika berbelok ke kanan juga akan menuju ke bagian kolam yang ada di sini, dan di sini terdapat sebuah pohon yang cukup besar dengan akarnya yang sangat indah yang berbentuk pipih dan terlihat di atas tanah. Saya akan mencoba untuk turun ke arah batu-batu ini untuk mengetahui keadaan yang ada di sini. Dan ini adalah batu-batu yang dipahat membentuk relief-relief, dan lumut yang menempel pada batu cukup tebal, dan air ini akan mengalir ke arah sungai yang ada di bawah. Dan saya akan melihat di belakang batu ini ada apa, karena terdengar ada suara air yang cukup besar, dan ini adalah batu-batu yang dipahat membentuk relief-relief. Dan saya memutar di antara bebatuan yang cukup besar. Di sini terdapat banyak batu-batu yang terlepas, yang juga memiliki ukiran-ukiran yang berupa relief-relief. Dan pemandangan alam yang ada di sini masih sangat alami, karena memang sengaja dipertahankan sebagai objek pariwisata. Tentunya harus memiliki penunjang-penunjang alam sehingga wisatawan akan merasa nyaman ketika datang. Selain melihat peninggalan purbakala, di sini ada air yang mengalir dari atas dan memiliki debit air yang cukup besar. Dan saya akan mencoba mendekati dari air yang mengucur melewati sebuah celah batu yang cukup sempit, dan sampai pada sisi lainnya dari air yang mengucur di bagian ini. Inilah aliran air yang ada di tempat ini yang memiliki kucuran yang sangat deras, dan terdapat beberapa kucuran yang membentuk seperti sebuah air terjun kecil. Dan air yang ada di sini juga sangat jernih.
Air ini akan mengalir menuju sungai yang ada di bagian bawah dari tempat ini yang disebut dengan Sungai Gajah. Dan ini adalah batu-batu yang sudah diukir, sebagian diukir membentuk relief-relief. Demikianlah keadaan bagian bawah dari jembatan yang ada di sini, yang mana dipenuhi oleh batu-batu besar dan juga ada sebuah aliran air yang mengucur sangat deras. Di bagian atas, yaitu di dinding bagian kucuran air ini, terdapat banyak tanaman yang tumbuh yang menutupi tebing atau dinding dari pancoran atau kucuran air, dan ini adalah batu-batu besar yang sudah ditutupi lumut sehingga tampak berwarna hijau, menambah keindahan dari batu-batu tersebut. Setelah dari tempat ini, saya akan melanjutkan untuk melihat ke bagian-bagian lain dari objek pariwisata Gua Gajah yang juga merupakan area tempat suci yang disucikan. Melalui anak tangga ini akan kembali ke bagian atas. Terlihat ada jembatan yang tadi sudah saya tunjukkan, dan air ini akan mengalir ke bagian bawah menuju sebuah sungai, yaitu Sungai Gajah. Pura Gua Gajah dibangun pada abad ke-11 Masehi pada masa pemerintahan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yaitu merupakan Raja Bedulu. Gua ini dijadikan sebagai tempat pertapaan yang dibuktikan dengan adanya ceruk-ceruk di dalam gua yang kekunaan. Di sini bisa dilihat dari peninggalan purbakala. Di pelataran Pura Gua Gajah terdapat petirtan dan di sana terdapat patung-patung. Di bagian kanan dari jembatan penghubung tadi, yaitu di bawah pohon besar, terdapat beberapa peninggalan berupa lingga yang diwastra dengan kain poleng, dan ini adalah akar dari tanaman ini yang berbentuk pipih yang keluar dari tanah atau muncul dari tanah, yang memberikan pemandangan yang cukup indah di bagian tempat ini. Dan di depan terlihat ada sebuah kolam, dan ini adalah dinding-dinding dari bagian bawah dari Pura Gua Gajah, dan banyak terdapat sumber-sumber air berupa pancoran-pancoran dan remesan-remesan air mengalir di antara bebatuan. Ini adalah salah satu pancoran air yang ada di tempat ini, dan di atasnya juga terdapat sebuah pancoran serta terdapat ceruk-ceruk yang dijadikan sebagai tempat pemujaan ataupun tempat pertapaan yang berbentuk segi empat. Dan ini adalah pancoran lain yang ada di bagian tempat ini yang mengalir menuju ke sebuah kolam kecil yang tumbuh pohon tunjung, tanaman tunjung, dan di depannya terdapat sebuah kolam yang cukup besar yang juga banyak berisi tumbuhan tunjung. Beginilah keadaan di bagian sisi depan sebelah barat dari Pura Gua Gajah yang memiliki pemandangan yang sangat antik atau klasik. Dan ini adalah kolam, dan di sekeliling tempat ini masih merupakan tempat yang terjaga dengan baik, masih banyak terdapat pohon-pohon. Akan selanjutkan menuju ke bagian lainnya yang ada di areal tempat wisata dan tempat suci Pura Gua Gajah.
Di sini terdapat sebuah air terjun kecil yang mana air terjun ini airnya berasal dari bebatuan besar yang tadi sudah saya kunjungi mengalir, dan karena adanya perbedaan ketinggian sehingga membentuk sebuah air terjun, namun tidaklah begitu tinggi, tetapi air yang mengalir cukup deras jatuh di antara bebatuan, kemudian terus mengalir hingga sampai ke bagian sungai yang ada di sini yang disebut dengan Tukat Gajah atau Sungai Gajah. Dan saya akan mencoba menuju ke bagian yang disebut dengan Sungai Gajah, menyusuri jalan setapak yang berupa tanah hingga sampai pada sebuah tempat yang terdapat pohon besar serta dijadikan sebagai tempat untuk pemujaan, untuk ngaturin wewangian. Dan ini adalah pohon besar yang saya maksud, yang merupakan salah satu penjaga yang dipercayai menjaga tempat ini secara niskala agar tetap tercipta kedamaian, keselamatan bagi pengunjung yang mendatangi dari tempat ini. Dan ini adalah canang dan terlihat ada dupa yang menyala yang beraroma harum yang memberikan kesan harum di sekitar tempat ini, serta pohon yang ada di sini diwasri dengan kain poleng dan dihiasi beberapa patung. Di depan dari pohon besar ini juga terdapat batu yang diwasri dengan kain kuning, dan di depannya ada sebuah sungai yang sangat indah karena banyak terdapat bebatuan. Terlihat air yang mengalir di antara bebatuan yang memberikan suasana damai, tentram. Ini adalah merupakan sungai yang disebut dengan Sungai Gajah. Adapun odalan di Pura Gua Gajah ini adalah jatuh pada setiap purnama Sasih Kapat di Penanggalan Bali, kira-kira pada bulan September atau Oktober. Di sini akan diadakan upacara piodalan. Upacara diiringi dengan tarian dan gamelan tradisional Bali, yang mana Pura Gua Gajah sudah terkenal sejak masa pemerintahan beberapa raja di Pulau Bali, di antaranya Sri Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkajastano Tunggadewa tahun 1022 Masehi, kemudian Raja Anak Bungsu tahun 1053 Masehi, Paduka Sri Mahaguru tahun 1324 Masehi. Itulah raja-raja yang ada yang juga mengetahui keberadaan dari Pura Gua Gajah. Dan nama candi itu sendiri sebenarnya berasal dari kata Gua Gajah yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi berdasarkan kitab Negara Kertagama. Dan situs purbakala Pura Gua Gajah dibangun pada abad ke-11 ketika pada saat itu masih diperintah oleh Raja Sri Bedahulu. Pada masa pemerintahan Raja Yamuruk daerah Majapahit menulis bahwa Gua Gajah terletak di desa Bedulu sebagai tempat pertapaan Sang Bodo Diakse. Dan saat ini saya sudah menaiki tangga serta telah sampai pada sebuah pura yang berada di atas, yang mana keadaan alam di sini sangat alami, dan itu adalah jalan dan jembatan tadi yang sudah saya lewati. Di sebelah pura juga terdapat jalan menuju ke atas, namun saya tidak mengetahui kemana arah jika mengikuti jalan tersebut. Saat ini saya akan coba menaiki tangga untuk menuju ke sebuah pura yang ada di lokasi ini. Beginilah keadaan pura. Di pura ini hanya terdapat sebuah pelinggih, dan di sini terdapat sebuah candi bentar pintu masuk menuju bagian utama Ning Mandala dari pura. Inilah pelinggih yang saya maksud, dan di dalam pelinggih ini ada sebuah arca. Ada juga disebutkan istilah Kunjara Kunja pada yang berarti asrama Kunjara, di mana dalam bahasa Sanskerta berarti gajah.
Asrama Kunjara adalah asramanya Resi Agastya yang terletak di Mysore, India Selatan, di mana terdapat banyak gajah liar yang hidup di sekitar asrama tersebut. Jika ada kemungkinan bahwa Gua Gajah dibangun untuk mengingatkan tentang asrama Kunjara Kunjapada yang ada di India. Dan penemuan daripada Gua Gajah ini mulai dilaporkan India Belanda setelah secara resmi oleh LC Hatting pada tahun 1923 yang melaporkan penemuan Arca Ganesha, patung Trilingga juga patung Ariti kepada pemerintah India Belanda. Dan di sini terdapat sebuah beji atau petirtan yang tepat berada di tengah atau di depan daripada Gua Gajah. Di sini terdapat beberapa patung yang mengeluarkan air, merupakan deretan patung dengan air yang keluar menjadi simbol malaikat dari sorga yang memberi kemakmuran. Warisan peninggalan ini terutama air biasanya digunakan untuk upacara penyucian, terutama pada ritual keagamaan yang diadakan setiap 210 hari pada kalender Bali atau setiap 6 bulan. Dan air ini, tempat ini adalah simbol amerta, yaitu air kehidupan. Filosofi lainnya tentang mata air yang keluar dari patung juga menjadi simbol Sapta Ganga atau 7 sungai suci seperti Sungai Gangga, Sungai Yamuna, Sungai Sindhu, Sungai Saraswati, Sungai Godawari, Sungai Narmada, dan Sungai Sarayu. Petirtan ini adalah merupakan petirtan kuna dengan ukuran sekitar 12 kali 23 meter. Terbagi atas 3 bilik. Di bilik utara terdapat 3 buah arca pancoran dan bilik selatan ada arca pancoran pula, sedangkan di bilik tengah hanya terdapat apik area. Selain itu di sekitar gua juga terdapat kolam petirtaan dengan 7 patung Widyadara-Widyadari yang sedang memegang air suci. Yang tersisa hanya 6 patung saja. 1 patung menurut petugas dipindahkan ke lokasi lain akibat gempa beberapa tahun yang lalu. 6 patung ini merupakan simbol dari 7 sungai Gangga yang ada di India. Di areal ini juga terdapat beberapa pelinggih, dan di atas pelinggih terdapat arca-arca yang disucikan, dan di sini terdapat arca Ganapati atau Ganesha serta arca-arca lainnya. Dan ini adalah merupakan gua yang disebut dengan Gua Gajah, di mana di depannya terdapat hiasan atau ornamen-ornamen peninggalan zaman lampau. Dan di depan dari gua ini terdapat patung raksasa yang memegang senjata yang sangat besar yang terdapat di sebelah kiri dan sebelah kanan dari mulut gua. Pada mulut gua sebagai pintu masuk dihiasi dengan pahatan kepala kala dengan mata melirik ke arah kanan, yang diyakini memiliki fungsi sama dengan boma atau relief muka raksasa yang terdapat di Gapura, sebuah bangunan suci yang berfungsi untuk menjaga bangunan tersebut. Dan ini adalah patung-patung yang ada di sini yang juga merupakan peninggalan. Sepertinya itulah bentuk dari Ganapati. Dan di sini juga terdapat pelinggih-pelinggih pura yang pada umumnya sama dengan pura lain, bangunan-bangunan yang ada di pura. Dan ini adalah peji tadi. Dan sekarang saya akan memasuki bagian gua, melewati 2 patung yang ada di depan mulut gua. Ketika memasuki bagian gua, di sini ada cerukan-cerukan yang berbentuk segi 4 yang merupakan tempat pertapaan, yang mana berada sekitar 1 meter dari tanah. Cahaya temaram yang berasal dari lampu menjadikan tempat ini tidak terlalu gelap untuk dikunjungi wisatawan, tetapi juga tidak terlalu terang. Karena untuk mempertahankan suasana pertapaan agar terkesan sepi dan tenang, bagian dalam ruangan utama memiliki 11 ceruk tempat bertapa berbentuk horizontal. Ini adalah bagian depan dari arah masuk gua. Di sini terdapat arca-arca
dan di bagian timur terdapat Trilingga, dan ini adalah ceruk-ceruk yang ada di sini sebagai tempat pertapaan, dan di bagian barat terdapat arca Ganesha atau Ganapati yang diwastra dengan kain poleng, dan kebetulan saya membawa senter sehingga bisa mengambil gambar dari patung Ganesha yang ada di sini. Saya lanjutkan untuk melihat bagian yang lain. Ini adalah ceruk-ceruk yang ada di sini yang dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan semadi atau bertapa, dan ini adalah bagian tengah yang berisi arca-arca. Ini adalah ceruk-ceruk lain yang ada di sini, dan tepat di bagian ujung timur terdapat lingga, yaitu yang disebut dengan Trilingga, yang juga merupakan peninggalan yang ada di tempat ini. Setelah melihat keadaan di sini, saya akan kembali menuju keluar melalui kembali jalan yang telah saya lewati tadi, melihat kembali ceruk-ceruk yang ada di sini, dan di depan adalah merupakan mulut gua. Dan saat ini saya sudah kembali sampai di bagian luar, dan di depan adalah tembok dari Petirtan atau beji yang ada di sini, dan ini adalah patung yang ada di sini yang berjumlah 3, yang mengeluarkan air, dan di sebelah selatannya juga terdapat patung yang mengucurkan air keluar dari patung, dan ada beberapa anak tangga terdapat di sini untuk bisa turun menuju ke beji. Ini adalah pura yang tadi sudah saya perlihatkan, yang berupa bangunan-bangunan, merupakan bangunan penunjang dan pelengkap ketika diadakan upacara di Pura Gua Gajah ini. Beginilah keadaan dari Pura Gua Gajah yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, dan di sini juga ada tempat untuk berbelanja, membeli minuman untuk wisatawan saat berkunjung ke sini yang berada di dalam area dari Pura Gua Gajah. Dan disinilah letak pohon besar yang ada di sini yang diwastra dengan kain poleng. Beginilah keadaan Pura Gua Gajah. Saya akhiri sampai di sini, dan jika ada salah saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak.